Awas kain. Ayo mobil. Ya. Pegang ya. Baik. Ya. Turun ya. Nah, keluarga turun. Ada. Ya. Bisa. Naik. Dono. Ya Dono dinaikin tuh Dono tuh. Kuat nggak Don? Ya naik aja. Naik. Bismillah. Siap. Oh. Itu. Beri. Banting. Bandal. Ya. Allahu Akbar. Obat mas. Biar yang atur satu mas, satu aja supaya rapat. Apa nama ini kan keluar? Apa nama tadi? Papan nama tadi mana papan nama? Ini siapa ya? Mana sini. Oh, ada. Itu almarhum Bapak Abdul Hamid bin Purjono di tempat tinggal yang terakhir. Mudah-mudahan dengan doa kita nanti mudah-mudahan Allah terima semua doa kita. Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah tempatkan sebaik-baik tempat sisi Allah SWT, sesudah Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, kekuatan agar selalu beribadah kepada Allah SWT. Tak lupa kita mendoakan al-Fatihah. Pertama-tama saya Ageng Kiwi terus berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk Pak Oga, semoga diberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan surganya Allah, dan untuk keluarga terutama yang ditinggalkan diberikan kesabaran, tawakal, istiqomah, dan dimuliakan dalam hidupnya kelak nanti. Gitu ya. Jadi memang Pak Oga itu sakit dari 3 tahun lebih, kurang lebih. Dalam 1 tahun ke sana saya memang intens selalu mensupport, terus membantu, ibaratnya bersama teman-teman juga, sampai dengan
ajalnya sekarang ini gitu. Jadi pas kemarin saya bercerita di 1 bulan sebelum meninggal ya, Pak Oga itu 1 bulan sebelum meninggal itu sudah Alzheimer, dalam artian udah tidak ingat apa-apa, dalam arti kalau udah ngobrol udah nggak nyambung kayak gitu kan. Terus kalau rasa cemburunya luar biasa, posesif, terus pemarah gitu, ngambek kayak gitu kan. Saya sendiri aja datang ke sana diusir, dicemburuin kayak gitu. Sampai pada saat saya ngobrol sama ibu Yuyun dan Pak Oga, tiba-tiba Pak Oganya itu udah merangkak dari kamar yang nggak bisa berdiri, merangkak saking beliau ini ceritanya cemburu, nggak mau ditinggal satu langkah pun dari Bu Yuyun ya Teh ya gitu pada saat itu. Jadi Bu Yuyun ini harus selalu mendampingi, sementara Bu Yuyun kan juga udah sabar menunggu seperti itu. Jadi Bu Yuyun ini keluar dari kamar apabila mau ke toilet aja, itu pun udah dipanggil, teh pulang teh seperti itu. Jadi dalam 24 jam itu selalu memanggil tetehnya ngajak pulang, berarti itu kan di rumahnya sendiri seperti itu. Termasuk saya datang ke sana, yang terakhir itu kita semua dibersihin karena itu ada medis dan non medis ya. Jadi non medisnya itu believe or not, percaya tidak percaya, tapi yang saya lihat seperti itu karena sebelum saya datang juga Bu Yuyun sudah beberapa kali datangin oleh paranormal, hampir ada 30 paranormal yang semuanya bilang itu bahwa Pak Oga bukan dirinya dia sendiri kayak gitu. Dan paranormal tersebut karena minta bayaran kan gitu, jadi minta bayaran mahal, ada yang 4 juta 5 juta, Bu Yuyun nggak sanggup karena buat makan sendiri aja kan kesusahan, buat kebutuhan Pak Oga sehari-hari juga kesusahan karena kan perlu perawatan inten kayak gitu. Terus akhirnya pas saya kesana kebetulan dibersihin, saya sudah bilang sama Bu Yuyun, Bu, apabila nanti Pak Oga udah bersih badan secara fisik, batinia segala macam, Ibu harus ikhlas kayak gitu. Kata Bu Yuyun, saya udah ikhlas gitu ya Teh ya, bahasanya seperti itu. Jadi di saat Pak Oga diambil roh gaibnya yang ada di dalam tubuhnya, beliau melihat gitu kan, ampun pergi, tayo loh kayak gitu pokoknya ngamuk-ngamuk, marah-marah karena saya tahu bahwa itu bukan Pak Oga, tapi ada salah satu roh jahat yang bersemayam di tubuhnya yang sudah sekian puluh tahun gitu loh. Jadi udah masuk ke urat-urat nadinya kayak gitu, jadi dibuangnya agak susah memang gitu. Tapi alhamdulillah setelah dibersihin Pak Oga udah mulai tenang, 2 hari terlalu dibersihin udah tenang, udah mulai membaik keadaannya, udah nggak emosian seperti itu. Tapi setelah kesini cemburuannya yang semakin menjadi. Itu ada bahasa kalau orang Jawa bilang ninggal tresnan itu biasanya kalau orang mau diambil rohnya sama Gusti Allah itu, ninggal katresnan tuh biasanya suka bikin ulah tuh jadi cerewet, jadi mungkin iya pokoknya bikin ulah yang sekiranya bikin membuat dia kangen kalau satu saat beliau nggak ada kayak gitu. Nah, termasuk ke istrinya saya bilang sama Teh Yuyun, Teh harus sabar, ini menjadikan ladang ibadah. Teh Yuyun, Mas sudah sabar banget Mas gitu ya, semoga Oga diberikan yang terbaik, intinya seperti itu. Nah kemarin terakhir pas mau meninggal 3 hari, Teh Yuyun telepon saya, mohon maaf ya Teh gitu, dia bilang Mas Ageng Kiwi ini Bapak udah mulai agak-agak kurang stabil gitu, tapi kita perlu buat untuk beli makanan, beli pampers dan lain-lain kayak gitu. Nanti saya kesana, saya bilang begitu nih ceritanya. Setelah itu 1 hari kurang mau dibawa sama Allah ini, dipanggilin dokter ya Teh, mau dibawa ke dokter tapi nggak mau karena ngamuk kayak gitu, biasa pokoknya beliau apa ngamuk kayak gitu. Terus akhirnya dipanggilin bidan juga nggak mau juga kayak gitu, akhirnya nggak sampai terobati. Akhirnya setelah hari kemarin itu jam 2 kondisinya udah mulai nggak stabil, udah mulai nggak sadar ya kan, setengah sadar, baru mau dibawa ke rumah sakit kayak gitu. Nah di sana jam 6 udah mulai drop, udah mulai turun, udah mulai gelisah, balik kanan, balik kiri, udah mulai gelisah. Karena saya telepon sama Bu Yuyun, jantungnya udah lemah banget. Jam 6 lewat jantungnya sudah lemah banget. Itu kan udah pakai mesin buat kedap jantung. Udah untuk kedap jantung ya, udah satu-satu ya kayak gitu. Lah terus akhirnya saya feeling memang jam 8 persis memang saya niatnya mau datang ke rumahnya Pak rumah sakit. Saya telepon ibu, Bu gimana kondisi Pak Oga? Tapi ibu udah nangis duluan, sudah feeling. Jam 30 nggak ada, saya jam 8 telepon. Oh ternyata Bapak Oga udah nggak ada, langsung saya buru-buru ke rumahnya. Kayak gitu sih kurang lebihnya teman-teman semuanya.